Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat semua pengendara di Indonesia, yaitu tilang elektronik atau ETLE. Bacanya gimana sih? ETLE atau apa? Atau ETLE? Ya udah, kita baca aja ETLE ya. Di tahun 2025 ini ya teman-teman. Kita semua tahu, sejak sistem ETLE ini diberlakukan, pelanggaran lalu lintas bisa langsung terdeteksi oleh kamera tanpa harus ada razia atau interaksi langsung dengan polisi. Tapi banyak banget dari kita yang masih bingung, kalau udah kena tilang elektronik, apa yang harus dilakukan? Bayarnya di mana? Apa harus ke kantor polisi atau bisa online aja? Nah, tenang ya, di video ini kita akan kupas tuntas tutorial lengkap cara mengurus tilang ETLE dari awal sampai selesai. Nah, siapkan kopinya atau teh kamu, simak videonya sampai habis karena ini penting banget. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya ETLE itu? Nah, ETLE ini adalah singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement ya. Artinya ini adalah sistem tilang yang berbasis kamera pengawas dan teknologi digital yang mampu merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Misalnya, teman-teman menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, tidak pakai helm, tidak pasang sabuk pengaman, bahkan sekarang sudah bisa mendeteksi pengendara yang main HP saat nyetir. Nah, semua itu bisa direkam dan dikirim ke server pusat. Berbeda dengan tilang manual, dengan ETLE ini teman-teman tidak dihentikan di tempat saat ditilang. Tapi beberapa hari kemudian teman-teman akan menerima surat cinta atau surat konfirmasi pelanggaran ke alamat rumah, atau bisa juga kamu cek secara online ya teman-teman ya. Dan sistem ini sudah berlaku di banyak kota besar di Indonesia dan terus diperluas. Jadi buat teman-teman yang sering berkendara di area perkotaan, waspadalah. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu kalau kita kena tilang ETLE? Nah, ada dua cara utama. Yang pertama, teman-teman akan menerima surat cinta atau surat konfirmasi pelanggaran ETLE yang dikirim langsung ke alamat sesuai dengan data STNK teman-teman ya. Surat ini biasanya sampai dalam waktu 3-7 hari setelah pelanggaran terjadi. Nah, di dalam surat cinta ini tertulis nomor polisi kendaraan. Nah, kemudian tanggal dan waktu pelanggaran, jenis pelanggaran yang dilakukan, lokasi pelanggaran, dan yang paling penting, tautan untuk melihat bukti rekaman pelanggaran serta petunjuk untuk konfirmasi. Nanti di situ ada data-datanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca ya. Kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan sampai kena surat cinta ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga teman-teman melakukan pengecekan secara mandiri dan online lewat situs resmi ETLE ya. Untuk wilayah Polda Metro Jaya, teman-teman bisa buka di https://etel-pmj.info. Nah, untuk wilayah nasional, teman-teman bisa buka https://etle-presisi.info. Nah, teman-teman tinggal masukin aja data kendaraan teman-teman dan sistem akan langsung kasih info apakah teman-teman terdeteksi melanggar atau tidak. Kemudian berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkah cek pelanggaran secara online ya teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan informasi. Nah, yang pertama, teman-teman kalau mau mengecek pelanggaran secara online itu bisa buka situs https://etle-pmj.info. Nah, teman-teman bisa klik menu, kemudian teman-teman cek data pelanggaran, dan teman-teman bisa masukkan nih nomor polisi kendaraan teman-teman, nomor rangka, nomor mesin, dan semua info ini bisa teman-teman temukan di STNK kendaraan teman-teman ya. Kemudian teman-teman klik tombol cari, dan di situ nanti jika data teman-teman ada di sistem, maka akan muncul
foto kendaraan saat melanggar, tanggal dan jam kejadian, kemudian lokasi kamera, dan juga jenis pelanggaran. Kalau nggak ada data, maka akan tertulis data tidak ditemukan. Itu artinya teman-teman aman atau belum masuk sistem. Alhamdulillah. Setelah teman-teman tahu bahwa teman-teman itu melanggar, langkah berikutnya adalah konfirmasi ya. Apa sih konfirmasi itu? Nah, di sini ini adalah proses untuk menyatakan bahwa kendaraan yang melakukan pelanggaran itu benar-benar milik teman-teman atau bukan ya. Misalnya kendaraan sudah dijual tapi belum balik nama, kemudian kendaraan dipakai orang lain saat kejadian, atau memang teman-teman sendiri yang mengemudikannya. Nah, langkah-langkah konfirmasinya, teman-teman bisa klik tombol konfirmasi pelanggaran di situs Etle ya teman-teman. Nah, teman-teman di situ bisa masukkan kode pelanggaran dari suratnya. Biasanya di surat itu sudah ada alamat tempat yang harus teman-teman gunakan untuk konfirmasi ya. Kemudian teman-teman isi data pribadi seperti nama, nick, nomor HP, email. Kemudian jika perlu teman-teman bisa upload dokumen pendukung seperti surat jual beli kendaraan, surat kuasa jika diwakilkan, atau KTP pemilik baru gitu. Nah, teman-teman bisa klik kirim konfirmasi. Nah, setelah berhasil, teman-teman akan mendapatkan surat tilang digital lengkap dengan nomor Briva atau nomor virtual account-nya atau kode bayar seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bagian paling krusial ya. Kita bayar denda tilangnya, karena tadi kita sudah dapat kode bayarnya atau kode virtual account-nya, maka sekarang kita giliran untuk membayar ya teman-teman ya. Nah, nominal denda yang akan disebutkan di surat tilang digital itu biasanya adalah denda maksimal ya teman-teman, sesuai dengan pasal yang dilanggar, karena tilang Etle ini kan tidak melalui pengadilan langsung. Jadi teman-teman bisa melakukan pembayaran lewat ATM BRI, Brimo, internet banking, transfer bank lainnya ke nomor Briva. Nah, seperti itu teman-teman bisa melakukan pembayaran. Nanti setelah bayar, sistem akan secara otomatis mencatat bahwa teman-teman telah menyelesaikan pelanggaran. Nah, teman-teman juga bisa simpan atau screenshot bukti transfer sebagai arsip pribadi. Biasanya kalau Etle ini ya teman-teman, pembayarannya biasanya lebih mahal karena kita tuh kayak uang titipan gitu loh teman-teman. Nah, nanti teman-teman bayarnya misalnya 200.000 gitu, titipnya 200.000. Tapi nanti setelah sidang, jadi nanti tetap masih ada sidangnya ya teman-teman, harus sidang di pengadilan. Misalnya nanti di sidangnya ternyata tilangnya cuma habis 60.000 gitu ya, maka uang teman-teman yang kembaliannya dari 200.000 itu akan dikembalikan ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman ikut sidang aja. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak ikut sidang gitu ya, kayaknya ya ya udah uangnya hangus gitu aja ya. Jadi nggak perlu kayak kalau kita kena tilang kayak tilang manual gitu ya. Kalau kita tilang manual, kita nggak datang, ya kita nggak bisa ngambil STNK kita kan gitu. Tapi kalau ini kan beda ya. Kalau ini kan udah secara elektronik ya, secara online gitu. Jadi STNK kita kan ya tetap di kita aja. Jadi kalau misalnya mau buka blokir tilangnya juga tinggal buka aja, walaupun kita nggak datang seharusnya nggak apa-apa ya. Jadi mungkin loh ya ini kalau misalnya kita nggak datang saat sidang gitu ya, kemungkinan uangnya nggak kembali ya, karena itu uang titipan. Uang titipannya biasanya lebih banyak dari uang yang seharusnya dibayarkan tilang gitu. Seperti kayak misalnya kita bayar di Brivanya tadi 200.000 gitu ya, biasanya tilangnya itu ya tergantung pelanggaran kita. Misal kita pelanggarannya cuman sabuk pengaman aja atau apa gitu, misalnya 60.000 gitu misal ya udah kembaliannya kita kembalikan. Tapi kalau kita nggak datang kayaknya ya udah gitu ya. Terus kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi setelah pembayaran nih teman-teman ya. Kalau manual kan setelah dibayar, setelah sidang kita bayar, ya udah kita bawa pulang STNK kita, udah selesai ya. Tapi kalau elektronik ini gimana sih? Nah, teman-teman, setelah teman-teman menyelesaikan pembayaran, maka status tilang teman-teman itu akan berubah menjadi lunas ya. Dan nama teman-teman tidak akan masuk daftar blokir STNK lagi, dan teman-teman bisa bayar pajak kendaraan tanpa masalah. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman nggak konfirmasi itu, maka STNK teman-teman itu akan diblokir ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau membayar pajak dan segala macam itu akan terblokir. Jadi tidak bisa melakukan pembayaran seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau pajak, teman-teman harus buka blokir STNK-nya terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman harus segera mengurus kalau misalnya terkena tilang elektronik ini, biar nggak ribet di kemudian hari gitu ya teman-teman.
Jadi teman-teman tetap harus mengikuti sidang. Tapi seandainya kalau teman-teman nggak ikut sidang, rasa-rasanya mungkin ya boleh-boleh aja sih. Nanti tinggal datang ke pengadilan daerah teman-teman gitu. Sesuai dengan di suratnya itu biasanya dikasih keterangan kita harus datang kemana gitu. Terus teman-teman bisa cek ulang status teman-teman di situs Etle untuk memastikan semuanya sudah clear ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus hati-hati, kalau teman-teman tidak bayar dalam waktu yang ditentukan, maka kendaraannya pasti juga diblokir secara administratif ya. Itu artinya teman-teman tidak bisa memperpanjang STNK sampai denda dilunasi. Ya, sebaiknya segera dilunasi aja deh teman-teman. Gitu. Saya kira ya teman-teman dulunya kalau elektronik gitu nggak usah ikut sidang, nggak usah apa, tinggal bayar aja. Ternyata ya tetap ada proses sidangnya itu gitu teman-teman. Tapi untuk proses sidang kayak gini tuh kayak orang mainan sih kalau menurut saya. Karena apa? Saya dulu pernah ditilang karena nggak punya SIM zaman dulu. Ya udah, sidangnya itu cepet banget, rame-rame banyak orang itu sekalian. Jadi bukan kayak sidang-sidang yang di TV-TV itu loh teman-teman ya. Jadi cepet kok sidangnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jenis pelanggaran dan juga dendanya berapa gitu ya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya. Nah, yang pertama adalah menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini termasuk pelanggaran yang sering banget dilakukan tanpa sadar ya teman-teman. Entah untuk buka maps, balas chat, atau sekedar cek notifikasi aja. Semua itu termasuk pelanggaran teman-teman ya. Dan denda maksimalnya adalah Rp750.000. Lumayan ya. Dengan ancaman kurungan hingga 3 bulan penjara. Wow. Nah, dasar hukumnya ini ada di pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Kemudian yang kedua adalah menerobos lampu merah atau melanggar rambu lalu lintas. Nah, keburu-buru bukan alasan yang bisa dibenarkan ya teman-teman di mata hukum. Nah, kalau teman-teman terekam kamera melanggar lampu merah, siap-siap kena denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Sanksi ini berlaku juga untuk pelanggaran marka jalan yang melawan arus. Wah, lumayan juga ya. Jadi teman-teman kalau di lampu merah sebaiknya jangan buru-buru, tunggu lampunya sampai benar-benar hijau baru jalan. Kemudian yang ketiga adalah tidak memakai helm berstandar SNI. Nah, helm itu bukan cuma formalitas ya teman-teman, ini soal keselamatan. Kalau teman-teman berkendara tanpa helm atau pakai helm abal-abal, denda maksimalnya itu adalah Rp250.000 dan kurungannya 1 bulan. Dasar hukumnya pasal 291 ayat 1. Kemudian berboncengan lebih dari 2 orang. Sering kita lihat motor bertiga, bahkan berempat gitu ya teman-teman. Tapi hati-hati karena ini melanggar pasal 292 dengan denda Rp250 dan kurungan 1 bulan. Kemudian yang kelima, tidak menyalakan lampu saat siang hari untuk motor ya. Pelanggaran kecil tapi fatal. Di banyak daerah terutama luar kota, lampu wajib menyala siang hari. Kalau tidak, teman-teman bisa kena denda Rp100.000 atau kurungan 15 hari. Pasal yang mengatur ini adalah pasal 293 ayat 2. Kemudian berkendara tanpa SIM. Ini ya pelanggaran berat nih, apalagi kalau teman-teman masih di bawah umur. Denda maksimalnya Rp1 juta dan ancaman kurungannya hingga 4 bulan sesuai dengan pasal 281. Kemudian mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Yang ini bahaya banget nih teman-teman ya. Karena risikonya kecelakaan meningkat tajam saat teman-teman gak sadar penuh. Nah, ini hukumannya berat banget. Denda maksimalnya 3 juta atau kurungan sampai dengan 1 tahun sesuai dengan pasal 311. Kemudian plat nomor palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau teman-teman pakai plat palsu, dicopot atau ditutupin, siap-siap kena denda Rp500.000 dan kurungannya 2 bulan. Pasal yang mengatur pasal 280. Kemudian yang ke-9, tidak pakai sabuk pengaman untuk pengemudi mobil. Nah, ini kelihatannya sepele banget ya, tapi bisa fatal dalam kecelakaan. Jadi usahakan teman-teman walaupun agak dekat ya udah pakai sabuk aja gitu. Toh untuk keselamatan kita, sama kayak helm gitu, kayak sepele gitu. Nah, ini untuk seatbelt, denda maksimalnya adalah Rp250.000, kurungannya 1 bulan sesuai dengan pasal 289. Nah, kemudian mengemudi di jalur yang bukan peruntukannya, misalnya untuk masuk tol, mobil masuk jalur busway tanpa izin, atau kendaraan pribadi untuk jalur cepat. Nah, ini maksimalnya adalah Rp500.000 dengan ancaman 2 bulan kurungan. Pasal yang mengatur adalah pasal 287 ayat 1. Kemudian yang ke-11 adalah kendaraan tak layak jalan atau modifikasi ekstrem. Waduh, ngeri ya ini ya. Biasanya anak-anak muda-mudi nih ya
Misalnya teman-teman pakai knalpot brong, lampu yang menyilaukan atau tidak memenuhi standar teknis, nah ini dendanya 250.000 atau kurungannya 1 bulan menurut pasal 285 ayat 1. Denda maksimal ini adalah batas tertinggi yang dapat dikenakan ya teman-teman. Jadi jumlah sebenarnya dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan khusus. Misalnya pas sidang itu ternyata nggak 250.000, ternyata cuma 50.000, ya seperti itu. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah denda maksimal gitu. Terus kemudian ancaman kurungannya itu pun juga berlaku jika pelanggar tidak membayar denda atau berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalau misalnya teman-teman bayar denda, terus pengadilan juga memutuskan nggak dikurung, ya nggak dikurung. Itu cuma ancaman kurungan maksimalnya aja menurut undang-undang. Jadi bisa aja gitu loh dikurung karena itu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu diingat, denda-denda ini adalah bentuk peringatan keras, bukan semata-mata hukuman ya teman-teman. Tujuannya adalah membuat jalan raya lebih aman untuk semua pengguna jalan. Dan teman-teman jangan tunggu sampai kena tilang elektronik baru sadar pentingnya tertib lalu lintas ya teman-teman. Dan yang paling penting, kamera etle ini nggak bisa diajak kompromi teman-teman, nggak bisa disogok, nggak bisa diajak damai di tempat seperti kayak pada umumnya gitu. Kalau terekam, datanya langsung masuk ke sistem dan surat tilangnya akan dikirim ke alamat rumah teman-teman. Lumayan ya. Tapi ini saya juga punya tips penting agar tidak kena tilang lagi di kemudian hari. Jadi berikut ini ada 7 tips anti kena tilang etle yang versi legal ya teman-teman, versi legal nih. Yang pertama, teman-teman harus selalu patuh lampu merah atau marka jalan. Jangan coba-coba nyelonong walau sepi. Kamera etle tetap siaga 24 jam. Dan pastikan teman-teman plat nomornya asli dan terbaca ya. Jangan pakai pelindung mika gelap, apalagi plat nomor palsu. Bisa-bisa malah kena pasal pidana. Kemudian tips yang ketiga, hindari jalur yang sudah dikenal banyak etle. Kalau memungkinkan, hindari titik-titik padat etle. Kalau kamu belum yakin 100% tertib, tapi bukan berarti jadi ciri-ciri celah buat melanggar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ngerasa bahaya, yaudah jangan lewat situ. Kan banyak ya jalan-jalan, karena nggak semua jalan itu ada kamera etle-nya. Kemudian teman-teman yang keempat, patuhi rambu lalu lintas dan rute khusus. Contohnya nih ya, jangan masuk jalur Transjakarta kalau teman-teman bukan busway. Kamera selalu standby di situ. Nah, yang kelima, teman-teman jangan gunakan HP saat mengemudi. Beberapa kamera etle yang kini punya AI yang bisa deteksi pengendara yang memegang ponsel. Wih, ngeri banget ya. Kemudian yang keenam, perhatikan kelengkapan kendaraan. Teman-teman cek spion lengkap, lampu menyala, dan STNK aktif. Semua jadi faktor penguat agar teman-teman tidak ditilang. Kemudian yang ketujuh, cek status etle secara berkala. Misalnya sebulan sekali teman-teman cek situs resminya. Kadang pelanggaran baru muncul beberapa hari setelah kejadian gitu. Kuncinya cuma satu, disiplin dan tertib berlalu lintas ya. Bukan soal menghindari dari tilang, tapi soal membiasakan budaya berkendara yang benar. Ingat, sekali lagi, kamera etle sekarang makin canggih. Beberapa daerah bahkan sudah pakai AI untuk mengenali wajah dan plat nomor otomatis. Nah, itu dia panduan super lengkap yang terbaru cara mengurus tilang etle di tahun 2025. Dari mulai teman-teman tahu kena tilang sampai bayar dan selesai, semuanya sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Dan sistem etle ini dirancang bukan untuk menyusahkan teman-teman, tapi untuk membiasakan kita semua jadi pengendara yang lebih tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Seperti kayak kita ibadah gitu loh teman-teman. Ibadah itu kan ibaratnya Allah juga nggak ada, tapi kan Allah maha melihat, seperti itu ini ya. Jadi kita kayak bertanggung jawab terhadap diri sendiri kita masing-masing aja, supaya kita lebih tertib, disiplin, dan lebih aman insya Allah di jalan ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like-nya dan share ke teman-teman yang lain, saudara atau grup WA teman-teman. Dan tentu saja teman-teman jangan lupa subscribe ya, buat info penting lainnya soal aturan lalu lintas, soal perpajakan, soal SIM, soal samsat online dan lain sebagainya di channel Afi Wahyu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Bye-bye.